Oke. Oke, Pak Adrian, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Bapak ada pertanyaan apa, Pak, di sesi general ini? Untuk sesi general, menurut pengalaman saya pribadi ya Pak, Ya, saya boleh. kan baru lulus tahun 2002 kemarin. Ya, setelah lulus saya mencoba untuk melamar pekerjaan dan sudah keterima. Sebelumnya saya sudah bekerja selama 6 bulan di perusahaan distributor yang ada di Glodok, ya. Di situ saya berlangsung selama 6 bulan, Pak. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak itu untuk lulusan baru bekerja selama 6 bulan itu lebih ideal atau tidak ya Pak? Lebih efektif atau tidak gitu? Dari sisi apanya, Pak? Efektif atau enggaknya nih kira-kira? Yang Bapak pikirkan apa? Pengalaman. Dari sisi pengalaman, oke. Bapak boleh disebutkan background pendidikan terakhirnya apa? Lulusan jurusan Saya apa? Saya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, Pak. Oke, SMK, kuliah? SMK. Oke, saya jelaskan dulu ya, Pak ya. Kebetulan nih, karena barusan saya juga upload soal cara membuat CV lulusan SMA dan setara gitu. Jadi nanti Bapak bisa coba dicek gitu. Jadi begini. Ya. Satu, sebenarnya sih kita tidak usah terlalu bingung dengan istilah lulusan baru atau enggak ya Pak ya, gitu. Saya akan melihat Bapak itu sebagai seorang lulusan apa, punya pengalaman apa, sekarang bisa apa, gitu. Jadi inti dari diskusi, inti dari sesuatu yang Bapak tulis di CV, yang Bapak jual gitu, intinya tuh Bapak pengen ngasih tahu gitu. Ini profil saya, ini pengalaman saya, dari pengalaman saya sekarang jadi bisa begini gitu. Intinya itu semua. Sehingga pada saat Bapak bertanya, apakah pengalaman kerja selama 6 bulan itu nggak apa-apa, dalam arti nggak apa-apa, misalkan nggak apa-apa tulis di CV, ya nggak apa-apa, begitu. Lalu, pada saat saya menuliskan di CV, mungkin saya lanjutkan begitu. Apakah, bagaimana cara saya menuliskannya? Nah, saya gambaran secara general dulu. Setiap informasi yang ditulis di CV, dia itu harus mengandung 5 unsur ini. Satu itu jujur, oke? Jadi informasinya itu real, itu jujur. Bapak bener-bener yang ditulis itu bener-bener yang dialamin, yang dilakuin dan lain-lain gitu, Pak, yang jujur. Yang kedua itu lengkap, oke? Banyak orang nulis di CV itu nggak lengkap. Nanti saya jelaskan artinya nggak lengkap gimana. Sehingga Bapak dianggap tidak mampu karena mungkin dianggap belum pernah. Padahal pernah, tapi nggak ditulis di CV. Atau misalkan kurang lengkapnya tuh Bapak nulisnya tuh seadanya. Gitu. Padahal CV itu bukan tempat untuk nulis seadanya. Tapi juga bukan tempat curhat. Tapi Bapak itu adalah media untuk menjual kemampuan diri. Kan ibaratnya gitu. Membuat first impression terkait Bapak dari media tertulis gitu. Oke, jadi dia itu harus lengkap. 3 itu relevan. CV itu harus relevan. Informasi dalamnya relevan. Dalam arti, Bapak tuh pengen ngelamar apa, ya yang ditonjolkan kemampuan apanya. Kayak gitu. Oke. Itu harus relevan semacam itu. Nanti turunannya apakah CV harus punya banyak CV ya? Nanti saya jelaskan. Oke. Jadi tadi nomor 1 tuh harus jujur, 2 lengkap ya, 3 relevan. Tapi udah tiga-tiganya udah kepenuhi juga masih kurang, masih ada apa lagi? Yang keempat itu adalah menarik. Oke. Bapak harus tahu bahwa nulis itu tadi, Bapak tidak sedang curhat. Oke. Bapak tidak sedang curhat, sehingga Bapak harus menuliskan dengan menarik, dengan bahasa yang dalam tanda kutip Bapak itu memang sedang menjual kemampuan diri, pengalaman diri gitu. Nah, yang nomor 5 yang terakhir adalah update gitu. Jadi pastikan informasi yang ditulis di CV itu adalah informasi terkininya Bapak gitu. Kalau begitu nanti kita punya kemampuan baru, pengalaman baru, langsung update gitu. Itu adalah 5 hal yang harus ada di CV gitu. Jadi harus ditulis dengan jujur, informasinya lengkap, informasinya relevan, ditulis dengan menarik, dan informasinya adalah yang terupdate.
Nah, pada saat kita berbicara sebagai seorang lulusan SMK gitu ya Pak ya, Bapak itu sebenarnya punya nilai plus dibandingkan dengan teman-teman SMA. Karena teman-teman SMK atau vokasi itu punya kelebihan memang dari sisi pendidikannya itu disiapkan memang untuk siap bekerja. Oke. Itu dari sisi materi pelajarannya. Sehingga kalau ada kelebihan-kelebihan pengalaman dari sisi apa yang Bapak pelajari di kelas atau praktikumnya, pastikan itu juga tertulis di CV. Selain itu, mungkin Bapak ada PKL gitu. PKL ini adalah nilai plus yang mungkin teman-teman SMA tuh nggak punya. Oke. Nah, ini Bapak silahkan gitu. Karena dari pengalaman PKL artinya Bapak udah pernah merasakan lebih dari sekedar di lab, tapi ya belum bekerja banget gitu. Tapi udah ada di lingkungan yang mirip seperti dunia kerja gitu. Dengan periode terbatas. Itu pastikan juga sudah tertulis dengan benar. Apalagi yang Bapak tadi sampaikan, sudah punya pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu tidak harus yang durasinya panjang. Oke. Tergantung tipe kontraknya. Tergantung tanggung jawab yang diberikan gitu. Jadi pengalaman kerja yang boleh ditulis di CV itu macam-macam. Boleh yang kantoran, yang ibaratnya Bapak udah jadi pegawai tetap, itu boleh. Bapak masih pegawai kontrak, boleh. Berdasarkan project pembuatan apa tahap pertama, kontraknya cuma 3 bulan, ya sudah, nggak apa-apa, masukin emang kontraknya semacam itu. Gitu, berbasis project. Atau mungkin Bapak ada pekerjaan freelance. Bapak freelance apa? Tulis. Kemudian Bapak punya apa lagi? Part-time. Oke. Mungkin ada part-time apa? Silahkan. Lalu apa lagi yang boleh dituliskan? Entrepreneurship. Jadi Bapak ada usaha sendiri. Gitu. Di rumah. Boleh tuliskan. Gitu. Kemudian apa lagi? Magang. Internship gitu. Baik itu magang yang dibayar atau magang yang nggak dibayar. Itu juga boleh dimasukkan ke CV. Gitu. Jadi yang barusan saya masukkan ini adalah beberapa contoh pengalaman kerja yang boleh dimasukkan ke CV. Tapi Bapak harus ingat, pengalaman kerja yang saya sebut barusan itu memang boleh dimasukkan ke CV. Tapi semua yang boleh dimasukkan ini tidak harus dimasukkan. Ini nih boleh nih Pak, tapi nggak semua yang boleh harus masuk semuanya gitu. Masing-masing orang itu ada pertimbangannya. Misalkan, oh ini kurang relevan, oh ini kurang ini gitu. Biasanya perbandingan tadi itu kalau Bapak sudah punya banyak pengalaman kerja. Saya punya 5 pengalaman kerja. Yang ini tuh saya jadi admin sales gitu misalkan. Kerjanya ini katanya 2 tahun, setahun, 2 tahun, sebulan. Gitu. Bapak ngelamar sebagai admin. Nah, Bapak pertimbangkan dari pengalaman kerja saya ini nggak ada hubungannya sama admin. Apalagi ini juga durasinya paling pendek dibandingkan dengan yang lain. Maka saya hilangkan nggak apa-apa. Apalagi yang ini tuh udah dari dulu beberapa tahun yang lalu, yang ini terkini misalkan, gitu. Jadi Bapak nanti pada saat sudah punya cukup banyak pengalaman kerja, dengan pertimbangan tertentu tadi ya, Bapak pasti paham bahwa sebenarnya semua pengalaman kerja saya ini tuh boleh dimasukkan ke CV. Tapi balik lagi ya Pak, semua yang boleh itu nggak harus. Dengan pertimbangan Bapak tadi. Dari sisi mana yang ada tanggung jawabnya lebih besar. Karena kan Bapak pengen pamer, ya kan? Kemudian mana yang durasinya paling panjang, mana yang ada prestasi di dalamnya, gitu. Mana yang terkini, bukan yang dulu, gitu. Sehingga, kalau misalkan Bapak baru lulus nih, terus langsung Bapak udah kerja, dan memang kerjanya itu memang kontraknya hanya beberapa bulan semacam tadi, nggak masalah dimasukkan. Terlebih, di durasi yang terbatas tadi, Bapak itu tanggung jawabnya banyak. Ya, biasanya kalau aktivitas tanggung jawabnya banyak, nanti Bapak bisanya banyak, skillnya banyak. Nah, pastikan kalau pengalaman kerja tadi ditulis dengan cara dijabarkan. Jabarkan itu gimana? Nanti di sesi detail saya akan review. Bahwa di CV pengalaman kerja itu misalkan harus ada nama perusahaannya, gitu kan? Periodenya kapan sampai kapan? Kata tadi 6 bulan, Januari sampai
Januari strip Juni 2023 misalkan gitu. Oke. Kemudian jabatannya apa? Oke. Kemudian pakai bullet point tanggung jawabnya Bapak apa gitu. Melakukan ini, mengeksekusi ini, merekap ini, melaporkan ini. Itu nomor 4 ya. Nama perusahaan, periodenya kapan, jabatannya apa, terus habis itu tanggung jawabnya apa, dan yang kelima kalau ada achievement-nya, pencapaiannya apa yang Bapak capai. Itu silahkan dituliskan kayak gitu. Kenapa saya menyampaikan ini? Jawabannya kenapa panjang? Jangan sampai teman-teman yang barusan lulus, pengalaman kerjanya pendek, langsung kira bahwa itu nggak perlu dimasukkan. Padahal sebenarnya relevan. Tapi ngerasanya nggak perlu karena durasinya pendek loh. Kita nggak bisa patokan satu-satunya itu dari durasi lah. Kalau memang kontraknya memang pendek gimana gitu. Oke. Yang harus dipastikan adalah pengalaman kerja tadi dimasukkan. Berarti kalau Bapak nih, Bapak misalkan punya magang, punya PKL. Berarti pengalaman kerja dan PKL dimasukkan dua-duanya. Oke. Cara nulisnya dijabarkan dan di bagian skill itu Bapak tuliskan skill apa yang diperoleh waktu menempuh pendidikan SMK, skill apa yang diperoleh waktu menempuh PKL, skill apa yang diperoleh setelah kerja 6 bulan tadi gitu. Jadi nanti relevan. Nah, nanti detailnya bagaimana saya jelaskan di sesi detail aja gitu. Oke. Tapi di sini udah kegambar ya, Pak. Oke. Sudah. Ya. Ada lagi ya, Pak? Selanjutnya ada lagi, Pak. Tadi Bapak bilang CV itu yang poin ketiga itu harus relevan ya, Pak. Saya mau nanya, jika di sekolah saya kan selalu mengikuti, enggak selalu sih, kayak diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan gitu, Pak. Ya, karena pelatihan itu nanti saya itu akan mendapatkan sertifikat, Pak, sertifikat pelatihan. Nah, apakah setiap sertifikat pelatihan itu harus diikutsertakan gitu, Pak, ke dalam CV atau memang harus relevan juga gitu? Balik lagi, Pak. Setiap informasi yang dimasukkan ke CV itu harus yang relevan. Pengalaman juga yang relevan. Nah, sertifikasi atau pengalaman itu ada dua. Saya ngomongnya pelatihan ya, pelatihan atau sertifikasi itu ya. Ada namanya pelatihan yang menghasilkan ilmu spesialis. Oke. Ada pelatihan yang menghasilkan ilmu generalis. Maksudnya gini. Bapak lulusan jurusan, Bapak jurusan apa, Pak? Sebut aja deh. Akuntansi dan keuangan, Pak. Bapak lulusan jurusan akuntansi dan keuangan. Kemudian Bapak ngelamar kerja gitu kan ke perusahaan di posisi yang sama. Oke. Nah, kalau Bapak punya pelatihan, pernah ikut pelatihan software Mayop gitu atau Accurate gitu atau Zahir gitu, kira-kira Bapak lampirin nggak? Saya lampirkan. Kalau Bapak punya sertifikat pelatihan masak, lampirin nggak? Tidak, karena tidak relevan. Oke. Kalau Bapak punya pengalaman pelatihan gitu bahasa Inggris, Bapak lampirin nggak? Lampirkan. Kenapa dilampirkan? Kan bukan akuntansi. Karena mungkin ada beberapa akun dalam akuntansi itu masuk ke dalam bahasa Inggris, dan juga pelatihan bahasa Inggris mungkin itu akan berguna untuk berkomunikasi melalui pakai bahasa Inggris, Pak, gitu, Pak. Oke, menarik ya. Jujur dari tadi saya senang, Pak, bagaimana cara Bapak merespon jawabannya untuk teman-teman level SMA SMK ya. Bapak punya kemampuan komunikasi yang bagus, jadi menurut saya ya gitu bisa Bapak asah lagi terus kayak gitu, dikembangkan. Ini jawaban Bapak benar sekali, bahwa saya kasih contoh aja. Bapak orang akuntansi dan keuangan, ada 3 pelatihan yang pernah Bapak ikuti karena Bapak suka semua. Misalkan Bapak ikut pelatihan software akuntansi gitu, katakanlah tadi Mayop tadi. Kemudian yang nomor 2, Bapak pernah ikut pelatihan masak karena Bapak hobi masak misalkan. Yang ketiga, Bapak pernah latihan bahasa Inggris gitu, kursus bahasa Inggris. Nah, ini adalah contoh ya skill yang diperoleh atau mungkin pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebut.
mayop sama masak ini bisa kita anggap sebagai pengalaman atau pelatihan yang sifatnya itu spesialis gitu. Jadi lebih cocok untuk bidang itu aja. Bapak kalau ngelamar di bidang lain, ngelampirin sertifikat mayop buat apa? Gitu. Iya, betul. Bapak juga kalau kerja di accounting, Bapak ngelampirin sertifikat masak juga buat apa? Gitu. Iya. Karena itu ya udah Bapak latihan masak untuk daftar untuk jadi cook gitu. Jadi juru masak kayak gitu kan. Nah, beda sama bahasa. Bahasa ini adalah salah satu contoh keterampilan atau skill yang generalis. Background pendidikan Bapak apapun, ditempelin kemampuan bahasa asing itu cocok. Oke. Jadi kalau misalkan ada pelatihan, nanti kita lihat dulu, kita punya pengalaman pelatihan, ini ilmunya apa? Ini ilmu ini dihubungkan dengan pengalamanku bisa nempel nggak gitu. Nah, bahasa asing ini adalah salah satu yang saya sebut sebagai generalis ini. Bahwa mau ditempelkan dengan background pendidikan apapun atau pengalaman apapun tetap mahal. Gitu. Saya orang accounting bisa bahasa Inggris, bagus. Saya punya sertifikat bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya bagus. Nanti saya background pendidikan yang lain tempelin itu ya bagus, keren. Gitu. Kalau ada yang nanya nggak relevan, sampaikan saja. Background saya accounting gitu. Tapi saya mengambil itu karena saya sadar bahwa gitu. Satu, banyak sekali jurnal atau literasi-literasi di bidang accounting di mana sumber-sumbernya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Yang nomor dua, itu menjadi kelebihan saya, di mana banyak sekali rekan-rekan yang mampu menjelaskan soal ya turunan-turunan yang di finance itu menggunakan bahasa Indonesia, namun saya juga bisa melakukan hal yang sama dengan bahasa Inggris. Misalkan Bapak pede loh untuk berbicara bahasa itu. Atau Bapak sampaikan, karena saya juga memiliki ambisi gitu. Saya memiliki niat gitu agar dalam waktu yang tidak lama lagi saya menguasai, selain menguasai bidang accounting ini, mampu ya berkomunikasi dengan teman-teman di bidang ini, di sektor ini menggunakan bahasa Indonesia. Saya sedang melatih diri saya agar mampu berkomunikasi, membahas ini di dunia kerja, tapi dengan bahasa asing juga. Karena kita tidak ada yang tahu, barangkali nanti tim saya atau calon klien kita adalah orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi profesionalnya, kayak gitu. Itu kan sebenarnya bagus juga gitu. Jadi sehingga Bapak harus melihat gitu. Pengalamannya apa? Balik lagi, kalau secara umum boleh nggak pelatihan dimasukkan ke CV? Boleh. Tapi ingat, tidak semua yang boleh itu harus. Gitu. Selalu gitu. Ini boleh nggak? Boleh. Ini nggak harus gitu. Oke? Itu ya gambaran generalis sama spesialisnya ya gitu. Silakan nanti dinilai sendiri. Oke. Ada lagi nggak Pak? Menarik-menarik nih pertanyaannya sejauh ini bagaimana Pak? Yang general. Pertanyaannya selanjutnya saya mau mengarah ke interview Pak. Ke proses rekrutmen. Saya itu seringkali gagal di soal-soal kayak matematika cerita, psikotes gitu Pak, dan interview. Untuk saat ini saya proses rekrutmen paling jauh itu di tahap interview Pak. Nah, kemarin saya belajar dari pengalaman, HR-nya, HRD-nya dia bilang kalau pasti selesai interview itu mereka tuh selalu bilang kayak gini Pak, untuk proses interviewnya sampai di sini aja, terus nanti kayak dikabarin 1 minggu ke depan. Kalau tidak ada kabar itu pas kayak prosesnya hanya sampai di sini aja gitu Pak. Itu gimana Pak? Yang harus saya lakukan gitu Pak? Menunggu pasrah atau follow up gitu Pak? Menarik sekali pertanyaannya. Wah, pertanyaan Bapak tuh bagus-bagus ya. Thumb up banget. Oke, saya jelasin dulu Pak. Tadi ada 2 poin yang menjadi tantangan Bapak sejauh ini, yaitu pekerjaan psikotes yang hubungannya sama matematika gitu ya. Yang nomor 2 itu adalah terkait dengan interview gitu. Nah, saya jawab satu-satu dari psikotes tuh. Pada dasarnya, psikotes itu nggak perlu dipelajari. Hanya Bapak itu harus lebih familiar dengan tipe-tipe soalnya gitu. Jenis-jenis soal psikotes gitu. Biar Bapak tahu, oh psikotes itu ada yang hitung, ada yang menghafal, ada yang menggambar, ada yang dan lain-lain. Nah, karena Bapak sudah punya journey, yaitu punya pengalaman sendiri dalam psikotes, dan Bapak sadar bahwa saya ya mengerjakan hitungan gitu, itu saya lemah di situ, apalagi matematika yang cerita gitu. Iya. Matematika cerita gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Bapak harus latihan.
belajar hitungan matematika dulu. Psikotes tuh ibaratnya tuh gini, Pak. Sebenarnya sih nggak. Halo. Iya. Ya, saya lanjut ya, Pak. Pak. Pak, masih belum stabil. Ya, internet saya yang error nih, Pak, di sini. Lagi mau hujan deras banget nih. Udah jelas ya, Pak, suara saya? Saya lanjut ya, Pak. Jadi, karena sebenarnya soal psikotes itu nggak usah dibagi-bagi, gitu. Nggak bisa diakses secara umum ke publik ya, karena itu memang udah ada aturannya. Tapi nggak tahu kenapa kan udah banyak ya, Pak, soal-soal yang tersebar di internet kayak gitu, Pak. Maka saran saya adalah Bapak explore sendiri aja. Mungkin bukan soal psikotes ya, ini kan lebih kayak tes potensi akademis juga, khususnya dengan matematis gitu. Kalau TPA mau dipelajari nggak masalah, Pak, gitu. Bapak tinggal nyari sumber-sumbernya aja, online ada. Yang harus dilakukan, ini sebenarnya kayak hitungan matematika biasa. Kebetulan saya orang MIPA, saya orang fisika gitu ya. Jadi pada saat Bapak ingin bisa menghitung sesuatu atau mengerjakan soal yang hubungannya sama matematis, yang harus dilakukan itu berlatih. Gitu. Nggak bisa Bapak coba membaca soal, ada jawaban, terus Bapak langsung merasa, oh udah bisa. Nggak. Karena semua yang hubungannya dengan yang matematis, Bapak tuh harus latihan. Oke, nah latihan ini karena Bapak nggak ada temennya, saya sarankan satu, cari soal yang ada jawabannya dulu. Oke, Bapak nyari soal jawab hubungannya sama matematis, dikumpulin jadi satu, diurutin tuh jadi 100 soal misalkan. Oke, habis itu Bapak baca satu-satu soalnya, baca pembahasannya, sambil di sampingnya Bapak itu ada kertas kosong dan ballpoint. Jadi tangan Bapak tuh dilatih sambil memahami soal tuh sambil coba ngitung sendiri. Gitu. Nanti biar terbiasa, karena banyak sekali soal matematika matematis yang pada saat pengerjaannya tuh Bapak butuh coret-coret. Entah dikasih lembar kosong, entah coret-coretnya tuh di halaman baliknya kertas jawaban gitu-gitu kan. Gitu. Dan itu Bapak harus latihan gitu. Si A si B gitu. Gitu. Ada 3 barang, pohon, rumah, dan jalan. Pohon ada 100 meter di utara dari ini, gitu-gitu. Contoh, berapa jarak ini sama? Contoh kayak gitu. Ada hal-hal yang ibaratnya Bapak harus coba tulis gitu. Dalam waktu sekian lama, proyek pembangunan ini bisa diselesaikan oleh sekian tukang. Nah, kalau tukangnya jadi sekian, bisa berapa hari gitu-gitu. Itu Bapak butuh hitungan aja gitu. Inti dari soal matematika, atau inti, saya nggak mau bocorin soal psikotes karena ibaratnya itu udah ada ranahnya gitu ya Pak ya. Itu bukan ranah saya. Tapi kalau untuk pembelajaran yang hitungannya matematis tadi, itu sebenarnya di TPA itu bisa dipelajari sebenarnya gitu. Di soal-soal yang udah nyebar dimanapun lah, banyak lah Pak ya. Di toko buku atau internet. Tapi yang harus Bapak coba pelajari itu gini. Latihan mengerjakan dengan benar. Ini benchmark level 1. Bapak nggak usah di timer, nggak usah ngitungin jumlahnya. Begitu Bapak meluangkan waktu untuk belajar psikotes, intinya belajar matematis tadi, lewat soal TPA tadi, silahkan coba belajar mengerjakan soal dengan benar dulu. Oke? Kalau Bapak udah terbiasa itu, naik 1 level. Kalau level 1 adalah mengerjakan soal dengan benar sebanyak mungkin. Nggak usah sebanyak mungkin deh. Mengerjakan soal dengan benar. Itu dulu. Oke? Biar Bapak tahu batasnya. Oh, ternyata dalam waktu sehari, selama 1 minggu misalkan, saya tuh bisa mengerjakan soal itu 50 soal. Jadi coba Bapak ngerjain tiap hari itu 50 soal, bener dulu aja gitu. Latihannya, ya bener ini bisa diartikan tadi, Bapak ngitung-ngitung ulang soal yang ada jawabannya, latihan gitu aja. Jadi, saya ulang lagi ya. Mengerjakan soal dengan benar, level 1. Level 2, mengerjakan soal dengan benar dalam jumlah banyak. Gitu. Jadi tekanan nomor 1 jumlahnya dibanyakin. Gitu. Jadi Bapak latihan pertama tuh targetnya saya tahu dengan benar aja dulu. Nanti kalau rutin Bapak akhirnya tahu rata-rata tuh saya bisa review berapa soal sih. Oh, 50 soal. Nanti minggu berikutnya Bapak latihan soalnya, coba saya tambah hari ini mengerjakan dengan benar, tapi soalnya ditambah dalam jumlah banyak. Oke? Kalau level 2 ini Bapak belajarnya udah selesai, level 3 mengerjakan
dengan benar, jumlah banyak, waktu singkat. Jumlah banyak, waktu singkat. Oke. Jadi level 1 tuh mengerjakan dengan benar. Level 2 mengerjakan dengan benar, jumlahnya banyak. Nomor 3 mengerjakan dengan benar, jumlah banyak, waktu dipersingkat atau waktunya singkat. Gitu. Jadi cara step belajarnya itu begitu. Jadi nanti Bapak biar biasa dengan tekanan. Karena psikotes itu ada tekanannya. Ada tekanan dari kerumitan soal. Ada tekanan dari kerumitan penalaran, ya itu ya soalnya tadi ya. Yang kedua ada tekanan dari jumlah. Jumlahnya banyak. Ada tekanan dari sisi waktu. Ini durasi sekian gitu. Makanya kalau misalkan Bapak mau fokus ke belajar angka, latihlah dulu kerjain dengan benar. Gak usah dalam tanda kutip sok-sokan ditekan dari jumlahnya yang banyak atau waktunya singkat. Nanti dulu. Bapak paham dulu aja dengan benar. Oke, begitu aku udah ngelakuin ini beberapa hari. Oke, aku kasih tekanan 1. Biasanya kemarin tuh 3 hari yang lalu tuh aku belajar tuh rata-rata per hari 30 soal. Sekarang aku 60 soal deh. Gitu. Jadi Bapak tekan sendiri gitu. Menekan diri sendiri gitu. Oke. Oh, ini 3 hari udah nih 60 soal. Biasanya tuh rata-rata kemarin tuh aku luangin waktu tuh jam 1 sampai jam 1 siang sampai jam 3 siang gitu. Aku bisa 60 soal. Coba aku kurangi setengah jam. Jadi 1,5 jam. Bisa nggak 60 soal? Nanti kalau udah bisa, coba 60 soal jadi 1 jam gitu. Tapi itu tangan Bapak harus buat coret-coretan ya, biar hafal gitu. Bukan menghafal soal ya. Cek. Sorry Pak. Di sini lagi cuacanya luar biasa nih. Iya. Sudah okay. Normal ya. Kayak gitu ya Pak. Jadi matematis itu namanya juga matematis itu yang dihafal tuh rumusnya, bukan soalnya. Bukan soalnya. Ya, gitu. Prinsipnya jadi dengan berlatih kayak tadi, Bapak tuh jadi hafal dan paham rumus gitu. Jangan pernah mengerjakan matematis berusaha menghafal angka, karena angka bisa dirubah. Jangan berusaha menghafal bahasa, karena bahasa juga bisa diubah. Yang tadinya bahasa matematis biasa, persamaan gitu, sekarang dibikin cerita. Nah, nanti Bapak bingung tuh. Gitu. Ya. Makanya itu tadi, diingat-ingat aja step-step belajarnya tadi ya, yang saya sampaikan ya gitu. Latihan belajar dengan benar. Habis itu benar jumlah banyak. Setelah itu benar jumlah banyak, waktu dipersingkat gitu. Dah, dengan cara latihan. Gitu. Oke, itu yang pertanyaan yang pertama. Cara bertahap gitu. Bertahap. Gitu. Toh juga ibaratnya itu juga ngelatih kemampuan angka Bapak, apalagi Bapak orang akuntansi. Berarti harusnya orang yang lebih familiar dengan angka dibandingkan orang-orang yang di situ gitu ibaratnya. Bapak pasti terlatih di situ ibaratnya. Sekarang lanjut dari sisi interview. Interview itu gitu. Walaupun kita di akhir sudah diberitahu. Baik Bapak Andrea, terima kasih untuk proses interview hari ini sudah selesai. Silahkan ditunggu 1 minggu ke depan. Dan apabila 1 minggu ke depan Bapak tidak memperoleh kabar dari kami, berarti mohon maaf, berarti Bapak belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Misalkan ngomong kayak gitu. Nah, kita gitu berhak untuk follow up kalau sudah datang tanggal tersebut. Karena kita punya hak, Pak. Bapak itu punya hak tanya. Walaupun udah dikasih tahu gitu, Bapak boleh nanya. Gitu. Sampaikan saja, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian Januari 2023 misalkan telah mengikuti seleksi di PT ini sebagai ini untuk tahap tes interview HR gitu. Mohon informasinya gitu. Bagaimana terkait dengan kelanjutan ke tahap selanjutnya ya Bu, atau bagaimana terkait dengan kelanjutan proses rekrutmen ini ya Pak gitu. Atas update yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu. Nanti kalau syukur-syukur lanjut, ya udah bagus gitu. Kalau nanti akhirnya nggak lanjut, ya nggak apa-apa. At least kita dapat jawaban gitu. Kenapa kok ini boleh disampaikan? Karena itu haknya Bapak. Sejauh ini saya belum pernah menemukan ada teman sharing bahwa melakukan follow up kayak tadi kita malah ditegur gitu. Saya belum pernah menemukan ada yang ditegur atau dimarahi bahkan di blacklist gara-gara nanya follow up gitu, nggak. Saya belum pernah nemuin. Yang nomor 2, follow up ini penting karena pernah ada lumayan banyak case rekrutmen itu sebenarnya tuh gini Pak. Jadi mereka itu lupa untuk follow up gitu. Bukan lupa sih, lebih kayak ke pending dulu gitu loh Pak gitu.
Jadi sebenarnya rekrutmennya masih berjalan, Bapak masih dipertimbangkan gitu. Tapi memang kita belum confirm gitu. Mungkin karena kesibukan beliau-beliaunya atau yang lain-lain gitu. Sehingga kayak ya udah ntar dulu. Atau misalkan nanti mau interview usernya masih di luar kota dan lain-lain, HR-nya masih sibuk, belum infoin. Atau mungkin sebenarnya dalam proses rekrutmen itu memang masih berjalan gitu. Jadi masih diproses, belum selesai gitu. Jadi Bapak masih dibanding-bandingkan dengan kandidat yang lain. Banyak dari teman-teman setelah follow up ternyata diinfo semacam itu, bahwa mohon ditunggu lamarannya atau yang proses kemarin masih kami proses, ada yang mohon ditunggu karena user masih di luar kota, nanti kami kabari kembali, ada. Padahal udah dikasih tahu 1 minggu kalau nggak ada kabar ini gitu. Tapi ada juga yang memang dikabarin bahwa memang nggak bisa lolos. Misalkan nggak bisa lolos, nggak masalah. Beliau bisa menjawab, maka Bapak balas lagi, kasih feedback lagi. Terima kasih atas update yang diberikan, gitu kan. Ya, langsung sampaikan saja, terima kasih atas update yang diberikan. Semoga kita bisa bekerja sama pada kesempatan selanjutnya, gitu. Udah kirim. Nggak masalah. Bapak punya hak tanya. Perusahaan juga punya hak jawab. Hak jawab tuh mau saya jawab atau enggak ya terserah mereka. Itu udah nggak ranahnya Bapak. Tapi Bapak cukup pikirkan ranahnya Bapak. Karena Bapak tadi ya, melamar kerja itu kan mengawali komunikasi dengan profesional, dengan sopan, dengan baik. Maka Bapak juga berhak untuk mengakhiri itu dengan baik juga. Kayak gitu. Walaupun kadang infonya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak masalah. Mau nggak keterima kayak, mau nggak keterima terus tetap dibalas kayak, mau akhirnya Bapak follow up kayak gitu tetap dicuekin, nggak apa-apa. Gitu. Paling nggak Bapak udah terlatih untuk melakukan follow up tadi. Ingat ya, itu adalah haknya Bapak. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Bahkan pada saat interview pun, Bapak juga boleh mohon izin gitu. Apalagi kalau durasinya Bapak nggak tahu. Misalkan, baik Pak Adrian, demikian proses interview pada kesempatan hari ini. Silahkan tunggu aja ya Pak, nanti kita kabari segera. Ada yang bilangnya nanti gitu. Nanti definisi segera ini kamu nggak tahu Pak, gitu. Bapak nggak tahu, gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Boleh Bapak nanya, gitu. Kira-kira estimasinya berapa hari ya Bu ya, gitu. Boleh. Atau langsung Bapak sampaikan saja. Baik Ibu, terima kasih, akan saya tunggu. Mohon izin juga ya Bu untuk saya follow up secara berkala, gitu. Boleh. Atau mohon izin ya Bu untuk nanti saya follow up. Boleh, gitu. Sampaikan aja, gitu. Tapi misalkan ada suatu rekrutmen yang Bapak tuh bahkan tidak disampaikan itu, Bapak juga nggak sempat menyampaikan izin untuk follow up, gitu. Boleh nggak tetap kita follow up? Ya boleh, gitu. Tetap boleh. Biasanya kalau rekrutmen itu sekitar plus minus 2 minggu ya, kayak gitu. Jadi kalau tadi ada yang minta 1 minggu, ya udah ikuti 1 minggu. Tapi kalau memang nggak dikabarin, biasanya sih 2 minggu sih Pak, gitu. Kenapa 2 minggu ya tadi? Persiapan. Persiapan apa? 1, yang direkrut, yang diinterview, yang dites nggak cuma Bapak. Mungkin masih ada tes lain yang lagi jalan. Kemudian masih ada, apalagi Bapak masih dibandingkan dengan kandidat lain. Mungkin nanti tesnya juga masih berhubungan dengan departemen lain atau sama user, di mana harus nunggu dulu. Belum terkait dengan prioritas pekerjaannya beliaunya, karena rekruter tugasnya juga banyak, gitu. Jadi dengan pertimbangan itu semua, biasanya plus minusnya itu 2 minggu kayak gitu. Dan Bapak berhak untuk itu. Oke? Nah, itu adalah 2 jawaban terkait dengan bagaimana pada saat kita ada tantangan dalam pengerjaan soal psikotes gitu ya, soal psikotes yang hubungannya dengan numerik gitu, atau yang terkait dengan follow up proses interview gitu. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas ya untuk sesi generalnya ya, Pak Adrian ya. Iya, oke.